Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya aja. Sehat selalu ya buat kalian. Semoga rezeki, kebahagiaan, kesehatan selalu menyertai kalian. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada yang sudah mensupport selalu menyemangati saya dalam berkonten. Nah itu berdampak banget loh dalam keseharian saya. Jadi aku tuh gini ya teman-teman, kalau melihat konten kalian, terus habis itu konten-konten motivasi, terus keberhasilan dan lain-lain membuat aku tuh semakin semangat. Oh ya gitu, dia tuh bisa seperti itu karena perjuangannya. Oke lah, sekarang aku akan mulai berjuang. Langsung saja ceritanya, ini aku kemarin menyuruh suamiku untuk memvideo karena kita lagi tidak ada di rumah. Maksudnya aku yang tidak ada di rumah, jadi suamiku yang di rumah sendirian. Alhamdulillahnya suamiku menjaga rumah dengan baik, terus ya bekerja, pokoknya bisa sendirilah gitu. Jadi aku lebih tenang juga kerjanya di sini. Ya teman-teman, kemarin alhamdulillah juga dapat rezeki, sudah lama sih kita mengumpulkannya dari uang YouTube. Nah makanya buat kalian semangat kontennya ya, jangan remehkan uang 1000, 2000, 12.000. Nah yang terpenting kita semangat terus, kita nggak tahu rezeki nanti akan meledak dan dapat viral ataupun dapat banyak itu di yang video bagian mana, kita nggak tahu. Aku ada sebuah cerita yang berawal dari mimpi. Jadi sewaktu aku umur 6 tahun aku bermimpi nanti kalau aku menikah suamiku itu lebih dewasa dari aku, dia bisa membimbingku, agamanya lebih baik dari aku. Nah terus aku juga berdoa semoga sholatnya selalu tertib gitu ya. Alhamdulillah ya guys ya. Terus aku berdoa lagi seperti ini teman-teman, ya Allah, itu setiap kali aku tidur di rumah tetangga yang rumahnya gedong ya, berbata dan lantai keramik ataupun plester gitu, pokoknya bukan tanah gitu ya, aku tidur selalu mengucap dan selalu dalam hati itu, ya Allah, semoga suatu saat nanti Kau beri titipan rumah yang gedong yang seperti aku impikan. Dan ternyata mimpi itu terjawab teman-teman, lebih dari yang aku impikan. Sebelum kita nikah dulu, kita tuh sebenarnya waktu aku ke luar negeri tuh aku ngekos lah, nanti setelah nikah nggak apa-apa kalau belum ada rezeki aku ngekos, yang terpenting mandiri sama suami. Dan akhirnya dikasihlah semuanya seperti ini. Sampai detik ini aku masih berpikir apakah ini beneran ya Allah gitu. Ternyata begini teman-teman, jangan lupa kita berdoa yang baik-baik, berdoa yang pokoknya yang baik-baik aja kita doakan, dan itu terus-terusan gitu disolawatin, terus kita berdoa terus jangan lupa ya, bukan berdoa saja tapi berusaha dikumpulkan sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti ada masanya kita tiba untuk menikmati hasil tersebut. Yang terpenting kalau lihat orang bahagia ataupun orang yang lagi sukses dan membangun sesuatu, itu jangan punya perasaan sedikit pun aja negatif ataupun kalian merendahkan diri kalian sendiri. Nanti lama-lama akan jadi benci, dari mana sih dapatnya, dari mana sih gitu. Nah kita selalu berdoa aja begini, ya Allah, semoga rezeki mereka menular ke keluargaku, semoga mereka tambah bahagia, tambah lancar rezekinya, begitu juga dengan aku, amin ya robbal alamin gitu. Terus dengan senang hati gitu, dengan keyakinan juga. Awal mulanya kita membangun rumah ini juga sudah direncanakan sejak kita LDRan. Jadi waktu LDRan itu kita belum menikah ya teman-teman, dan kita belum ada komitmen juga untuk menikah. Saat itu 4 tahun kita baru kenalan, setelah kenalan 4 tahun, karena kita LDRan-nya itu totalnya 7 tahun kita pacaran. Nah waktu yang 4 tahun itu kita saling support gitu, seperti semangat ya bekerja, pokoknya raihlah apa yang menjadi mimpi kamu, jangan menyerah dan lain-lain itu. Kita saling menguatkan mimpi-mimpi kita. Terus lama-kelamaan kita kan jadi tanya nih gitu, setelah kita jadian ya 4 tahun itu sudah jadian tapi belum berkomitmen untuk menikah. Terus akhirnya kita tanya, kamu nanti kalau pulang pengen gimana gitu, impian kamu apa? Jadi teman-teman, kita tuh wajib ya kalau kita sudah pacaran udah lama, sudah
mikir ke pernikahan itu kita wajib tahu apa sih yang ada di pikiran pasangan kita nih gitu, sama nggak dengan kita. Kalaupun nggak sama itu jauh hari kita bisa cari jalan tengahnya, nggak pas nanti kita sudah menikah baru kita ngomong aku tuh kepengen ini, aku tuh kepengen itu, kepengen begini, kepengen begitu. Nah itu malah jadi takut nanti menurut aku gitu ya, malah jadi ruwetnya tuh lebih dalam lagi. Tapi kalau waktu kita pacaran kita sudah tahu wataknya kayak gini, kayak gitu, impiannya seperti ini, seperti itu, jadi nggak kaget guys gitu. Dan intinya dari yang barusan aku bicarakan adalah kalian waktu pacaran kalau sudah mau mendekati kiranya tuh cocok untuk ke jenjang pernikahan, harus ditanya pengennya bagaimana, nanti tinggal sama siapa, sama orang tua siapa, atau mandiri atau bagaimana, itu wajib dituntaskan waktu kita belum menikah. Saya nggak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi walaupun nanti tuh di dalam pernikahan itu ada, loh kok seperti ini loh, bukankah aku sudah bilang, akhirnya oh iya ya sudah bilang, nggak jadi tuh kayak mau marah besar atau kayak gimana tuh nggak jadi, karena sudah dibicarakan sebelumnya. Dan akhirnya kita 2021 tanggal 1 tepatnya bulan 1 kita menikah. Selesai menikah sekitar bulan 2 kita sudah mulai mencari tanggal, mencari bulan kapan kita bisa mendirikan rumah, bikin rumah peletakan batu pertama. Dan setelah selesai peletakan batu pertama, akhirnya kita tanya ke orang yang mengerti, ke bapak. Lupa saya namanya bapak siapa. Sebelumnya saya matur suwun banget untuk bapaknya, sehat selalu ya pak. Dan seperti bapakku sendiri yang rasanya gitu, sudah beberapa kali main ke sana tuh kayak ada kecocokan dalam batin gitu. Insya Allah nanti kalau saya pulang saya mau main ke rumahnya bapak, insya Allah ya. Nah itu ceritanya begini, ada pilihan bulan pilihan ya, 2 bulan, yaitu bulan 4 dan bulan 9 itu untuk mengunggah nikah guys. Jadi untuk apa ya, pasang genteng dan lain-lain itu loh. Akhirnya loh ini kok cepet banget, apakah bisa? Terus kita tanya ke tukang, bisa nggak kalau sekarang kayak gini, terus nanti bulan segini nih 4 atau bulan 9, bulan 4 inilah kita ambil, itu sudah naik mengunggah nikah. Oke kita cepet-cepet. Nah disitulah digerakkanlah sama emas yang pemborongnya itu, tukang-tukangnya, terus yang bekerja di pembuatan rumah saya ini. Jadi lebih banyak itu biar cepet naiknya. Nanti setelah naik udah bisa dikurangi lah pegawai-pegawainya yang tukangnya ya guys. Dan termasuk cepet banget pembuatan rumah di rumahku teman-teman. Terima kasih juga buat Pak Pemborong. Nah semoga rezekinya lancar. Matur suwun sudah membangunkan rumah untuk kami dan mendesain juga. Kita melihatnya rumah ini sebenarnya dari YouTube ya, untuk luarannya. Jadi untuk dalamnya aja kita dikasih sama pemborongnya. Jadi gambaran seperti ini pilih yang mana. Akhirnya kita cocok yang ini ya, enaklah dipermudah gitu semuanya, alhamdulillahnya. Nah setelah selesai jadi rumahnya guys, nggak cukup sampai di situ, bangunannya sudah selesai. Untuk pemilihan yang lain-lainnya tuh ada lagi. Jadi kayak yang depan ini keramiknya bagaimana, terus yang samping rumah bagian garasi itu loh, itu dikasih paping atau enggak. Kita masih mikir nih, kalau kita terusin semuanya pembangunan nanti takutnya kurang. Kalaupun nggak kurang, takutnya nanti apa ya, jadi kebobolan gitu kayak tabungan kita. Gimana nih baiknya? Ya udahlah, akhirnya dengan kerjasama dan pikiran kami berdua disamakan dan bismillah, ya udahlah diselesaikan aja satu persatu, nggak usah takut, rezeki akan ada aja selama kita mau berusaha dan selalu berdoa. Itu aku percaya banget setelah suamiku bilang seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang positif itu teman-teman, itu bisa membuat jadi kenyataan loh kalau kita meyakininya dan kita berdoa terus gitu. Apalagi tambah berusaha ya, nggak cuma berdoa saja, ada aja jalannya. Yang terpenting positif, mikirin hidup kita, jangan mikirin hidup orang lain gitu. Kayak melihat orang lain kayak gini kita sudah gerah, sudah panas, jangan ya teman-teman. Nah dari sinilah kita bikin paping jadi nambah lagi biaya, jadi meledak. Terus
habis itu nambah lagi tuh kamar mandi belakang untuk tamu, ya udahlah nambah. Terus untuk yang depan sana tuh bagian halaman itu ditambahin tanah teman-teman. Jadi awalnya tuh kayak terlalu terlalu rendah gitu, terus akhirnya perlu dibruk sama tanah gitu, tanah lagi. Jadi dibelikan berapa truk dulu tuh, nah itu tambah lagi, semuanya nambah dan nambah. Tapi ya terpenting kita niat, yakin aja gitu. Kalaupun merasa di tengah-tengah kayak ngoyo ndak mampu dan kita hutang, lebih baik nggak usah ya. Kalau untuk bangunan itu kita ngutang tuh takutnya kita belum ada kerjaan yang pas, nah itu rugi banget gitu. Karena rumah itu seperti benda mati yang nggak bisa nggak bisa berkembang. Mungkin yang berkembang tuh tanahnya gitu, tanahnya kalau dijual bisa mahal berkembang gitu. Tapi kalau bangunannya itu ya seperti itu teman-teman. Jadi harus dipikir 2 kali lah gitu kalau memang uangnya pas-pasan. Nah sampai di sini karena ini kenapa aku pasang kanopi, nah karena hujan, kalau hujan tuh selalu masuk dalam rumah teman-teman. Terus di rumah saya juga ada usaha studio foto, nanti kalau ada orang parkir takutnya, terus parkirnya motor di mana selalu kehujanan gitu, kasihan gitu. Jadi teman-teman, semoga video saya ini memotivasi kalian semuanya, semangat selalu yang dimanapun kalian berada, terutama ini teman seperjuangan saya yang ada di rantau. Dimanapun kalian berada, bersyukurlah dan selalu berjuang. Terus jangan lupa menabung untuk masa depan ya. Jangan mikir di luar negeri itu senang-senang aja, harus memikirkan, ingat lagi ke semula apa niat kalian untuk bekerja ke luar negeri. Semoga video saya ini bisa memotivasi semuanya ya, tidak ada kesan dan unsur untuk pamer dan lain-lain. Saya niatnya hanya memotivasi, tapi kembali lagi ke kalian semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mensupport saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat sore.